Gusti Allah. Al-hadisul hadi wal arba'un utawi hadis kang kaping 41. Utawi hadis kang kaping 41 iku an Abi Muhammad Abdullah bin Umar bin As. Saking Abi Muhammad Abdullah bin Umar bin As, Amr bin As. Jadi sahabat Abdullah bin Amr bin As, putranya sahabat Amr bin As. Radhiyallahu anhu maqala dawu sapa Abi Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ini kata dekat Abi Muhammad. La yu'minu orang bakal iman sapa ahadukum salah suci sira. La yu'minu orang bakal iman sapa ahadukum salah suci sira. Hatta yakuna hingga ta'ala. Hatta yakuna hingga ta'ala apa hawahu. Kasenengi ahad. Apa hawahu kasenengane ahad. Apa hawahu kasenengane ahad. Kewajiban kita. Jadi hadis yang ke-41 ini menerangkan tentang kewajiban kita mengikuti syariat. Hatta yakuna hingga ta'ala apa hawahu kasenengane ahad. Ikut tabaan anut. Ikut tabaan anut lima maring perkara. Lima maring perkara citu kang nekani sapa ingsun iki kelawan ma. Jadi seseorang tidak akan beriman sampai hawa nafsunya itu mengikuti apa yang aku bawa. Ketika sekodahin orang seiman dakwah, ketika dia bisa mengontrol hawa nafsunya, pun tak bisa kontrol bagi orang yang tak iman. Jadi seseorang itu tidak akan dianggap orang yang beriman sampai dia itu bisa mengontrol hawa nafsunya untuk mengikuti apa yang Kanjeng Nabi bawa. Yaitu apa? Agama Islam, syariat-syariat, ya, kesunahan-kesunahan yang Allah yang Kanjeng Nabi itu anjurkan terhadap kita. Hadisul hasanun iku hadis hasan sahihun kang sahih rawainahu fi kitabil hujjah. Rawaina rudati insun ing hadis di kitabil hujjati dalam kitab hujjah bisnadin kelawan kira-kira sanad sahihin kang sahih. Kewajiban kita mengikuti syariatnya. Pentingnya seorang hamba mengikuti syariat Gusti Allah. Jadi maksudnya la yu'minu ahadukum itu imannya kurang sempurna. Demikian tadi iman, kata imannya itu kurang sempurna. Jadi kalau ingin benar-benar kata Allah, jika kita ingin mempunyai apa? Iman kita itu sempurna. Kita itu harus, seorang santri itu harus bisa mengendalikan hawa nafsunya, mengontrol hawa nafsu, agar supaya apa? Mengikuti apa yang Kanjeng Nabi bawa. Jadi orang yang bagus imannya itu adalah orang yang menjadikan diri dan hawa nafsunya patuh terhadap syariat. Hawa nafsu itu ada dua. Ada hawa nafsu yang mahmud, ada yang hawa nafsu yang makdud. Ada yang makdud. Hawa nafsu yang baik, ada itu kan hawa nafsu yang mahmud, hawa nafsu yang terpuji. Dan hawa nafsu yang makdud, hawa nafsu yang tidak disukai oleh Gusti Allah, yang tidak disukai oleh Kanjeng Nabi. Jadi hawa nafsu itu ada dua. Ada hawa nafsu yang mahmud, yang dipuji. Yang kedua makdud. Makdud itu yang tidak disukai atau tercela. Jadi yang makdud itu kita menuruti syahwatnya. Syahwat ada atau melakukan juga, ada atau melakukan juga, teroneka. Jadi itu hawa nafsu yang makdud. Tapi kalau yang mahmud, ketika kita ingin ibadah, orang aja, ingin mengaji, ingin sholat tahajud, ingin apa? Intinya
kita itu ingin melaksanakan kebaikan yang ada. Itu adalah hawa nafsu, keinginan yang terpuji. Terus al-hadis tsani wal arba'un, al-hadis tsani wal arba'un utawi hadis kang kaping 40. Ibu Anas saking sahabat Anas radhiyallahu anhu qala dawuh sapa Anas sami'tu krungu sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu alaihi dawuh Nabi qala Allah ta'ala qala dawuh sinten Gusti Allah Ta'ala. Allah itu pernah berdawuh kepada Nabi, ya ibnu Adam, hai anak Adam, innaka sa'tamani sira, innaka sa'tamani sira ya ibnu Adam, ya anak Adam, innaka sa'tamani sira iku ma da'awtani ing dalam selagi dungo sapa sira ing ingsun. Wahai anak Adam, sesungguhnya selagi engkau berdoa kepadaku, maka autani iku maka autani ing dalam selagi dungo sapa sira ing ingsun. Wa rajatani lan ngarep-ngarep sapa sira ing ingsun. Selagi engkau itu berdoa kepadaku, meminta harapan kepadaku, wa rajatani lan ngarep-ngarep sapa sira ing ingsun, ghafartu mongko ngapura sapa ingsun. Ghafartu mongko ngapura sapa ingsun lakar maring sira. Niscaya aku akan memberikan ampunan kepada kalian. Alama ing atase dosa. Alama ing atase dosa karena tanpa apa-apa iku ningkasan ing sira. Jadi Allah itu pernah berdawuh kepada Kanjeng Nabi, wahai anak Adam, wahai anak Adam, jika di antara kalian itu selagi meminta doa kepadaku, berharap kepadaku, niscaya aku akan mengampuni atas dosa-dosa yang engkau miliki. Jadi pentingnya kita berharap kepada Allah, jangan mengharapkan sesuatu kepada manusia, karena ujung-ujungnya itu akan membuat kita kecewa. Terus walau bali lan ora merduli sapa ingsun, dan aku tidak peduli wahai anak Adam, tidak punya Gusti Allah. Walau bali lan ora merduli sapa ingsun, walau bali lan ora merduli sapa ingsun, ya ibnu Adam wahai anak Adam. Lau balagat lamun tumeka apa tubuh biro-biro dosa sira. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu itu membumbung sepenuh langit, itu punya Gusti Allah ya. Lau balagat lamun tumeka apa tubuh biro-biro dosa sira. Anak sama ing mengenani langit, anak sama ing mengenani langit. Jika dosamu itu membumbung setinggi langit, sumas kalfartani nuli jalur ngapura sapa sira. Engkau itu tidak menyebutkan Allah selagi engkau tidak menduakanku terhadap sesuatu, niscaya aku akan berikan kalian bikrobiha maufirah, segudang ampunan. Padahal kita itu membawa segudang kesalahan dibalas dengan segudang ampunan oleh Gusti Allah. La ataituka mongko teko sapa ingsun sira bikrobiha kelawan satu kali bikrobiha kelawan satu kali apa nih maufiratan ngapuroni, apa nih maufiratan karunia ngapuroni ya. Luasnya karunia Allah terhadap para manusia. Jadi luas karunia Allah itu sangat luas, ampunan Allah itu sangat besar. Walau dosa seorang hamba itu
sangat banyak. Jadi keutamaan berdoa kepada Allah dan mengharap kepada Allah itu merupakan perkara yang paling utama. Ketika kita susah, kita susah memikirkan seseorang, kesadaran orang, tapi agar menyandarkan hati kita kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan ketenangan kepada kita. Ada tenang, hatinya nyaman selagi kita itu menyandarkan segala-galanya kepada Allah. Jadi seperti itu ya, pentingnya kita memasrahkan segala-galanya pada Allah. Apalagi kita seorang santri, kita orang yang berilmu, kita termasuk orang yang ahli ilmu, harus mengamalkan apa yang Allah berikan kepada kita, apa yang Allah syariatkan kepada kita. Kita harus mengikuti. Seorang santri itu harus senang, mempunyai keinginan untuk selalu berbuat baik. Harus santri itu harus gemar mengaji. Santri itu harus gemar mengaji. Karena apalagi sekarang kan sudah zamannya, zaman instan. Zaman instan, abad kontrol ngaji ya, kali-kali untuk. Tapi hati-hati lah, ilmu yang barokah itu ilmu yang kita dapatkan dari dahulu seorang guru. La yukhadul ilm illa min afwadil ulama. La yukhadul al-ilm, la yukhadul ilm illa min afwadil ulama. Ilmu itu tidak akan didapatkan kecuali dari dahulu-dahulunya para ulama. Menselek kedaku seorang ulama, taruh ini ilmu, bukan ilmu. Jadi ilmu itu tidak dapat diperoleh kecuali dari lidah para ulama. La yu'adu al-ilm illa min afwadil ulama. Ilmu itu tidak akan kita dapatkan. Kita tidak akan memperoleh sebuah keberkahan kecuali kita itu mengaji langsung, berhadapan dengan seorang guru. Pentingnya mengaji, pentingnya sanad keilmuan. Jadi kalau kita mengaji berhadapan dengan guru, selagi kita itu mengaji, kita juga mendapatkan keberkahan ilmu. Tapi berapa nafas kita laksanakan, kita amalkan. Jadi itu adalah tugas seorang santri. Karena kanjeng Nabi minta adilku, ya ayuhan nas ta'allamu fa innamal ilm bitta'allum. Jadi kanjeng Nabi itu berkata, ya ayuhan nas, wahai para manusia, fa innal ilm bitta'allum wa tafaqquh wal fiqh bittafaqquh. Jadi kanjeng Nabi itu berkata, ya ayuhan nas ta'allamu, ngaji, belajarlah kalian. Karena ilmu itu fa'inal ilm bitta'allum, karena ilmu itu diperoleh dengan belajar ataupun mengaji. Wa tafaqquh wal fiqh bittafaqquh, wal fiqh bittafaqquh. Sedangkan belajar ilmu agama diperoleh dengan apa? Belajar mengaji melalui guru. Ilmu agama itu diperoleh dengan mengaji, disertai dengan seorang guru. Kedua macam Nabi. Karena sekarang kan zamannya zaman sudah canggih. Jadi seorang santri itu harus mengaji, harus dengan seorang guru. Pentingnya seorang santri itu belajar, jangan belajar otodidak. Pantang seorang santri belajar otodidak. Kata sesat itu bagaimana? Kata sesat belajar otodidak kemudian komentar alim yang belajar oleh otodidak. Karena tidak ada orang yang memberikan petunjuk, karena tidak ada mursyid, orang yang memberikan petunjuk. Karena ilmu itu didapatkan dengan belajar, dan ilmu agama didapatkan dengan mengaji dari guru.
dari guru. Jadi mengapa di dalam ilmu agama itu kita harus belajar melalui seorang guru? Ya. Tidak cukup secara otodidak, tak cukup. Jadi kalau kita belajar membaca itu hanya sekedar pengetahuan saja. Mengaji kok betul guru cekel yang terakhir kok dokter atau Yusuf tahu ya? Jadi pentingnya kita mengaji dengan guru. Malena karena agar supaya ikatan batin kita itu nyambung dengan guru. Abad ngaji dekat guru juga oleh jadi guru itu mengajar kita ya. Guru itu mengajar kita, kita mengamalkan ilmunya, mengamalkan ilmunya, benar-benar keahlian oleh guru kita itu juga mendapatkan barokah, ya, keberkahan dari ilmu yang kita amalkan. Dan itu yang diharapkan oleh seorang guru. Jadi harapan seorang guru kita tidak besar. Harapan seorang guru itu, harapan seorang pendidik itu tidak besar. Cukup anak didiknya, murid-muridnya itu menjadi satu yang barokah, manfaat dunia dan dunia, di mana kelak akan memberi saksinya ketika seorang santrinya itu pas masuk surga, pas turun masuk neraka, ya seandainya jadi masih ada saksi, oh ya aku artinya tak umpama masuk neraka, aku masuk surga. Karena beliau yang mengajarkan dulu di dunia, sengaja tak beliau tindak dari beliau telah terangi beliau ampun dan jarod. Jadi kepada yang sekolah saya Gusti Allah. Jadi itu pentingnya ta'alluq suluhiyah. Jadi ikatan kita itu malaikat menyambungnya, guru bimorek. Jadi adanya gunanya kita mengaji tawajuh berhadapan-hadapan dengan guru agar supaya ikatan kita itu terus menyambung, barokah keguruan kita itu terus menyambung sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, pentingnya kita mengaji dengan seorang guru. Sampai ya, tugas seorang santri itu juga pentingnya harus samikna wa ata'na. Samikna wa ata'na. Kita harus mematuhi apa yang guru kita itu gaungkannya. Nah, sebetulnya saya guru yang penting kita itu tulus, hati kita itu tulus. Senajan sebetulnya guru di India mereka lebih benar dari pendapatan dia. Ya, lebih benar dari pendapatan dia. Ya. Ida asyara mu'alim di muridi falyuqallibhu. Ini keterbun Imam Ghazali. Imam Ghazali itu pernah berkata, itu ada di kitab dia. Jadi ida asyara mu'alim di muridi falyuqallibhu wal yadabur. Ketika seorang guru itu memberikan isyarat kepada kita, ketika guru kita itu memberikan dalil kepada kita, falyuqallibhu, hendaknya kita itu mengikuti apa yang beliau katakan. Wal yadah birokhi, wal yadah birokhi. Karena apa? Ya. Fa inna khota'ah mursyidihi anfa' min salati nafsi. Karena dakwah seorang guru itu lebih penting daripada pemikiran kita, meskipun pemikiran kita ini falyuqallibhu wal yadah birokhi. Jadi kita harus ya, betul ikuti apa yang guru kita itu gaungkan. Tinggalkan angan-angan yang ada di pikiran kita itu, tinggalkan, cukup ada mendengar di dekat guru. Hidup mati untuk guru. Kalau mati dengan guru kita, ampun para masyarakat. Dan itu karena visi seorang santri. Kenapa saya itu mempunyai visi seperti itu? Karena saya yakin ya, guru dekat betul tak pernah salah. Daunnya seorang guru itu tidak pernah salah. Sekalipun salah tapi agak polos, itu lebih bermanfaat daripada pendapat kita, sekalipun pendapat kita itu benar. Fa inna khota'ah mursyidhi anfa. Itu daunnya Imam Ghazali. Itu ada di kitab dia.
Jadi fa'inna khoto'a mursyidihi anfa'ya, lebih bermanfaat daripada pemikiran kita meskipun pendapat kita itu benar. Makanya, tapi kalau saya menggunakan aja, ketika dia ini ketemu, ketika saya di pondok dulu itu ya, ketika ada dia ini ketemu, senajan ada mereka benar ya, senajan gula mereka benar, tapi saya itu harus berusaha untuk menjadi orang yang salah di hadapan guru ya. Jadi saya itu yang saya pegang ya, yang saya pegang sampai sekarang mengabdi kepada guru itu senajan ada benar ya. Senajan kita itu menjadi orang yang benar, tapi kita harus merasa salah di hadapan guru. Itu tugas orang santri. Sebagai santri Allah, ngaji, ya, ngaji, melatih masjid. Itu cuma santri kita betul. Harus mengikuti apa yang guru kita itu dahulukan. Seperti apa norot. Min shawabi binafsi. Jadi min shawabi binafsi. Penting kita itu mengikuti ya. Apa yang guru kita itu dahulukan. Cukup ya. Sukses kita itu cukup ngaji ya. Suksesnya seorang santri itu ya, yang membawa kesuksesan seorang santri itu ketika santri itu gemar suka mengaji. Enggak ngaji kita tak memiskin ya. Ngaji kita tak memiskin malah masuki ya. Ngaji kita malah masuki ya. Ada di samping ada mereka soki ada, insya Allah ya. Ketika kita itu diberikan kekayaan hati oleh Gusti Allah, Allah akan memberikan kekayaan dunia kepada kita. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-uma fa'alaihi bil ilmi. Kita menginginkan dunia harus dengan ilmu. Kita menginginkan ilmu akhirat, kita menginginkan akhirat harus dengan ilmu. Begitu juga ketika kita ingin mendapatkan keduanya harus dengan ilmu. Jika ingin kita dicintai oleh seseorang harus dengan ilmu ya. Jadi seperti itu ya. Sekarang ini rupa ini ya, bentuk wajah ini bukan sebuah ukuran apa nekat kesenangan di orang, karena yang dicari oleh orang sekarang itu ya apa nekat kesenangan di orang, sebab kita mempunyai ilmu. Tentang mereka dibuti, tim mereka dibuti, tentang tim mereka bonusnya, bonus kita tahu sebelum selektif dia tidak ada yang jelek ya, semuanya ganteng, semuanya itu cantik itu relatif, ganteng itu relatif. Yang penting hati kita itu centong senang. Nah, apa kita senang sudah kita utarakan, nah, itu sudah mentorot pulang kalau rempet ilmu. Jadi seperti itu ya. Seorang santri pantang jadi orang yang apa? Tahu nih kan? Seorang santri pantang jadi orang yang apa? Menyakiti satu sama lain. Jadi jadikan kehadiran kita itu sebuah kebahagiaan bagi orang lain. Jadi seorang santri harus menjadikan, memposisikan dirinya agar supaya apa? Mendatangkan sebuah kebahagiaan di antara orang lain, di hadapan orang. Jadikan kedatangan kita itu, kehadiran kita untuk seseorang, kita itu harus mendatangkan sebuah kebahagiaan. Santri ini tak beri masa susah, santri ini tak perlu masa. Menjadi seorang santri itu jangan susah, betul pesan
senang cek merawat cetan betul enggak tahu merawat cek merawat santrinya betul enggak merawat mulai merawat itu bukan termasuk dari perjuangan karena ketika abahnya yang merawat di orang nah itu yang dinamakan sebuah perjuangan untuk mencapai kebahagiaan di dunia maupun cek merawat apa kebetulan dan merawat itu seorang santri dipantang seorang santri itu mendatangkan sebuah kesedihan sampai ini azam sudah Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim.